Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alim Hidayat Patilima. Saya jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan asesmen atau penilaian pada RPP yang saya buat. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Vika Muniati Arifin, SPD, MPD. Nah, baiklah, di sini saya mengambil RPP kelas 5 semester 2, tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, muatan IPS pembelajaran ketiga. Nah, pertama di sini ada kompetensi inti, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Yang KI 3 ini KI 1 itu yaitu mengenai sikap spiritual, kemudian yang KI 2 yaitu sosial, sedangkan KI 3 yaitu pengetahuan, KI 4 itu keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu saya mengambil kompetensi dasar 3.3, itu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian untuk KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, untuk indikator itu saya membuat indikator 3.3.1 itu menjelaskan pengertian dan manfaat dari 3 kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudian untuk 3.3.2 menganalisis peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian untuk 3.3.3 itu mengevaluasi peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3.1 membuat laporan hasil analisis tentang peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Untuk 4.3.2 itu menyajikan laporan hasil analisis tentang peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran itu sesuai dengan indikator seperti dengan membaca teks bacaan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan ini, serta kegiatan tanya jawab. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan manfaat dari 3 kegiatan ekonomi di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan mendengar penjelasan dari guru, siswa mampu menganalisis peran dari 3 kegiatan ekonomi. Kemudian yang ketiga, melalui kerja kelompok, siswa mampu mengevaluasi peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, melalui kerja kelompok, siswa mampu membuat laporan hasil analisis tentang peran dari 3 kegiatan ekonomi. Kemudian yang kelima, melalui kerja kelompok juga siswa mampu menyajikan laporan hasil analisis tentang peran dari 3 kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian materi pembelajaran itu ada teks penjelasan kegiatan ekonomi dan teks penjelasan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian untuk model atau metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang saya ambil yaitu saintifik. Metode pembelajarannya simulasi, percobaan, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian untuk model pembelajaran itu saya ambil model pembelajaran kontekstual. Nah, untuk media, alat bahan dan sumber belajar itu media teks bacaan, beragam benda di kelas dan lingkungan sekitar, gambar kegiatan ekonomi, PPT, pengaruh kegiatan ekonomi. Nah, kemudian sumber belajar ini saya ambil dari buku guru dan buku siswa kelas 5, tema 6. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ini ada saya cantumkan mulai dari kegiatan pendahuluan, persepsi, kemudian kegiatan inti,
bagaimana proses-proses pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran ini tercantum di dalam sini sudah saya buatkan. Nah, kemudian untuk penilaian ini ya, nah ini kita sudah mulai masuk pada asesmen atau penilaian. Ini yang sangat penting, itu teknik penilaian. Yang pertama untuk penilaian sikap, mencatat hal-hal menonjol positif atau negatif yang ditunjukkan siswa dalam sikap disiplin. Yang pertama itu spiritual. Spiritual ini biasanya dikenal dengan KI 1. Ini teknik penilaian yang saya gunakan, yaitu observasi. Bentuk instrumennya yaitu lembar observasi. Nah, berikut ini kisi-kisi dari penilaian untuk spiritual. Nah, misalnya di sini yang pertama itu ketaatan ibadah. Untuk indikator ketaatan ibadah, apabila siswa selalu melakukan perilaku yang diamati, maka nilainya skornya 4. Nah, di sini di kolom-kolom ini diisi untuk apabila dia untuk kriteria yang pertama itu ketaatan beribadah, skornya berapa, isi di 4, kemudian dijumlahkan skornya. Nah, saya akan berikan contoh di bawah ini petunjuk umum. Nah, ini petunjuk umum. Instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual ini berupa lembar observasi. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. Nah, untuk petunjuk pengisian, skor 4 apabila siswa selalu melakukan perilaku yang diamati. Untuk skor 3 apabila siswa sering melakukan perilaku yang diamati. Untuk skor 2 apabila siswa hampir tidak pernah melakukan perilaku yang diamati. Untuk skor 1 apabila siswa tidak pernah melakukan perilaku yang diamati. Nah, berikut ini contoh lembar observasinya. Contoh saya ambil saya ambil nama siswanya itu Alma. Di kriteria nomor 1 yaitu ketaatan beribadah, Alma mendapatkan skor 4 atau dia selalu melakukan perilaku tersebut. Kemudian untuk indikator atau kriteria-kriteria selanjutnya dia mendapatkan skor-skor seperti yang tertera. Kemudian untuk Afni juga seperti itu. Nah, selanjutnya untuk jumlah skor perolehan itu dijumlahkan mulai dari indikator 1 sampai 5 itu dijumlahkan sehingga mendapatkan skor perolehan 18. Nah, Afni mendapatkan jumlah skor perolehan 17. Nah, keterangan di bawah ini rumus perhitungan skor akhir. Nah, skor akhir di sini yaitu jumlah perolehan skor bagi skor maksimal kali 4. Nah, skor maksimal di sini adalah jumlah skor banyaknya indikator. Nah, misalnya itu indikator yang untuk penilaian spiritual saya itu ada 5 indikator. Nah, jumlah skor dari 5 indikator tersebut yaitu 20. 5 kali 4, karena kan kalau dia selalu itu mendapatkan skor 4, makanya 5 kali 4 jumlah skornya itu 20. Jadi kalau misalnya Alma mendapatkan jumlah skor perolehan 18, maka skor akhirnya 18 bagi 20 kali 4 mendapatkan 3,6, yang artinya dia tuntas. Nah, selanjutnya untuk yang sosial atau KI 2, penilaian yang kompetensi inti 2 ya. Untuk sosial itu teknik penilaiannya itu observasi, bentuk instrumennya lembar pengamatan sikap. Nah, kisi-kisinya ini saya akan jelaskan. Nah, di sini sudah tercantum indikator seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli. Nah, untuk skor indikator sikap sosial itu juga tadi ada seperti ini. Berdasarkan pengamatan ini, skor 4 apabila siswa selalu melakukan perilaku yang diamati, skor 3 apabila siswa sering melakukan perilaku yang diamati, skor 2 apabila siswa hampir tidak pernah melakukan perilaku yang diamati, dan skor 1 apabila siswa tidak pernah melakukan perilaku yang diamati. Nah, contohnya seperti ini. Lembar observasi. Kriteria-kriterianya itu ada 6: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan peduli. Nah, saya ambil contoh juga Alma.
Di kriteria yang pertama yaitu jujur, Alma mendapatkan skor 4. Kemudian untuk kriteria 2 disiplin, Alma mendapatkan skor 4 juga. Begitu juga seterusnya. Nah, sehingga Alma mendapatkan jumlah skor perolehan 21, sedangkan Afni jumlah skor perolehan itu 20. Nah, keterangan di sini rumus perhitungan skor akhirnya seperti tadi, itu skor akhir jumlah perolehan skor bagi skor maksimal kali 4. Nah, di sini karena ada 6 kriteria, maka untuk skor maksimalnya itu 6 kali 4. 4 di sini yaitu jumlah skor tertinggi, makanya 6 kali 4 24. Nah, skor maksimal 24. Jadi skor akhir untuk Alma itu jumlah skor perolehannya 21 bagi skor maksimal 24, kemudian dikalikan 4. Nah, hasilnya 3,5 sehingga Alma tuntas. Begitupun Afni 20 bagi 24 kali 4 sama dengan 3,3 tuntas. Nah, selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, ini kompetensi inti 3. Teknik penilaian ini itu tes tertulis, bentuk instrumennya itu ada dalam tes objektif dan uraian. Nah, sebentar akan saya tampilkan soal-soal objektif dan uraian yang merupakan penilaian dari pengetahuan. Nah, instrumen penilaiannya di sini itu rubrik penilaian objektif. Nomor 1, ini kan untuk objektif, jika dijawab dengan benar sesuai kunci jawaban, siswa mendapatkan skor 1. Tapi apabila siswa menjawab salah atau tidak dijawab, siswa mendapatkan skor 0. Nah, begitu juga untuk nomor-nomor selanjutnya, nomor 2 sampai nomor 10. Itu untuk rubrik penilaian objektif. Kemudian untuk rubrik penilaian esai. Nah, rubrik penilaian esai di sini sebentar juga saya akan paparkan soal-soal esainya. Untuk nomor 1, apabila siswa mampu menjelaskan pengertian dari 3 kegiatan ekonomi di Indonesia, dia mendapatkan skor 9. Untuk menjelaskan pengertian 2 kegiatan ekonomi, dia mendapatkan skor 5. Menjelaskan pengertian 1 kegiatan ekonomi, mendapatkan skor 3. Tidak menjawab, siswa mendapatkan skor 1. Nah, mengapa saya mematokkan nilai 9 apabila siswa mampu menjelaskan ketiga pengertian dari 3 kegiatan ekonomi itu? Karena di sini saya menyusun 10 soal untuk objektif dan 10 soal juga untuk esai. Jadi apabila siswa menjawab dengan benar seluruh objektif, dia mendapat nilai 10, dan untuk esainya itu apabila ia benar semua dalam soal esai lengkap benar, dia mendapat skor 90. Kan 10 nomor esai, jadi 9 kali 10 90, makanya saya patok nilai tertingginya apabila menjawab dengan benar di esai itu 9. Jadi kalau benar semua 90 dijumlah dengan nilai dari objektif 90 jumlah tambah 10 jadi 100. Nah, begitu juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Kemudian ini untuk skor maksimalnya itu yang skor objektif plus skor esai, nilainya itu jumlah dari skor keseluruhan per jumlah skor maksimum itu dikali 100. Kemudian untuk lembar penilaian, nah ini lembar penilaiannya nomor 1, nama siswa siapa, skornya berapa, nilainya berapa, dihitung dari rumus tersebut. Kemudian untuk penilaian keterampilan KI 4. Nah, di sini penilaian keterampilan atau kompetensi inti yang keempat ini di teknik penilaiannya itu tertulis dan observasi. Bentuk instrumen itu laporan pengamatan. Kemudian untuk kisi-kisi, nah ini kisi-kisinya kriteria apabila siswa mampu membuat laporan hasil analisis mengenai peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, prosedur penilaiannya itu proses dan hasil. Untuk teknik penilaiannya itu tes tertulis, bentuknya laporan. Kemudian untuk
Kriteria selanjutnya itu menyajikan atau mempresentasikan laporan hasil analisis mengenai peran dari 3 kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu prosedur penilaiannya, proses dan hasil. Teknik penilaiannya itu tes lisan karena siswa menyampaikan langsung atau menyajikan, mempresentasikan. Jadi dia lisan. Kalau yang pembuatan laporan itu dia tertulis. Kemudian rubrik laporan pengamatan. Kriterianya seperti yang tadi, peserta didik mampu membuat laporan hasil itu ya atau tidak. Kemudian peserta didik mampu menyajikan atau mempresentasikan laporan hasil analisis ini ya atau tidak. Nah, dari penilaian keterampilan ini itu sudah saya cantumkan tadi di langkah-langkah kegiatan RPP, di mana siswa dibentuk dalam kelompok, kemudian mereka mengamati lingkungan sekitar, kemudian membuat laporan dan menyajikan laporan tersebut. Itu saya ambil sebagai nilai keterampilan mereka. Nah, kemudian sudah masuk ini lampirannya, itu bahan ajar. Bahan ajar ini sudah saya susun mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, jenis usaha, kemudian seperti ini. Kemudian pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini bahan ajarnya ya, sudah saya susun. Kemudian ini LKPD yang akan saya berikan kepada siswa. LKPD-nya seperti ini. Saya cantumkan petunjuk, kompetensi dasar, indikator, kemudian soalnya ada 3 soal. Nah, selanjutnya ini yang sudah saya bilang tadi sebelumnya, bahwa saya akan menampilkan soal-soal objektif yang sudah saya susun sebagai penilaian untuk pengetahuan atau KI 3. Nah, di sini soal objektif ada 10 nomor. Nah, saya tampilkan ya. 8, 9, 10. Nah, selanjutnya soal esai juga sudah saya tampilkan, itu ada 10. Kemudian ini kunci jawabannya untuk objektif, untuk esai ada 10 juga. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang soal objektif. Nah, di sini soal objektif saya mengelompokkan dalam 3 ranah, yaitu untuk spiritual atau sosialnya itu saya cantumkan di nomor 9. Nah, seperti ini. Di pasar banyak penjual yang menjual barang yang sama, maka sikap sesama penjual yang positif adalah bagaimana siswa bisa menelaah itu. Saya ambil saya kelompokkan ke dalam sikap sosialnya. Begitu juga nomor 10, sikap yang perlu dijauhi dalam menjalankan usaha ekonomi. Nah, itu seperti iri dengki dengan keberhasilan orang lain. Kemudian untuk aspek afektif. Sekarang untuk aspek kognitif, yaitu pengetahuan, itu saya cantumkan dari nomor 1 sampai dengan 5, 6, 7 sampai dengan 8. Itu untuk aspek kognitif atau pengetahuannya. Tadi kan sudah sosial, kemudian kognitif atau pengetahuan. Sekarang untuk aspek keterampilan saya cantumkan di soal esai, yaitu di nomor 5 mengamati lingkungan sekitar, kemudian nomor 8 dan juga nomor-nomor yang lainnya. Nah, itu selanjutnya di bawahnya kunci jawaban sudah saya susun juga. Nah, selesai. Itulah itulah asesmen atau instrumen penilaian yang saya buat pada RPP saya, yaitu di RPP kelas 5, semester 2, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian dan lingkungan, muatan IPS, pembelajaran ketiga. Nah, sekian penjelasan saya mengenai asesmen atau penilaian terhadap
apa yang akan dilakukan oleh siswa nanti yang saya cantumkan dalam RPP. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.